Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solin 2 bagian 427 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan spoiler di bagian kali ini. Linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kelamaan lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di saat Juzi ragu mengambil keputusan, serta memikirkan Huo Yuho dan Tang Wutong yang bisa saja kembali muncul di medan perang setelah menghilang selama lebih dari 3 tahun. Bahkan kemunculan mereka berdua bisa saja mengubah arah medan perang, seorang jenderal tiba-tiba membangunkan Juzi dari pemikirannya, serta memintanya untuk memberikan instruksi sehingga membuat Juzi segera menghela nafas dan memberikan beberapa instruksi singkat kepada jenderal di sampingnya. Pada saat ini, pertempuran besar berkembang menjadi badai kehancuran yang menelan langit dan bumi. Di udara, para Master Roh terbang bertabrakan dengan kekuatan penuh. Sementara di tanah, Legion Master Alat Roh menembakkan alat-alat roh tanpa henti. Ledakan energi jiwa dan cahaya alat tempur membentuk lapisan cahaya tebal yang menutupi medan perang seperti lautan petir. Dikarenakan pertempuran baru saja dimulai, kedua pihak masih berada di puncak kondisi mereka. Setiap orang bertarung dengan seluruh kekuatan yang mereka miliki tanpa menahan diri sedikit pun. Namun semakin besar energi yang dilepaskan, semakin cepat pula kelelahan dan kematian mulai menumpuk. Langit yang semula dipenuhi cahaya kini juga dipenuhi dengan tubuh yang jatuh, berputar, lalu menghilang di antara asap dan api. Di tengah kekacauan, Legion Master Alat Roh Kekaisaran Matahari Bulan tampil sebagai kekuatan paling menakutkan. Formasi mereka teratur, serangan mereka terkoordinasi, dan setiap tembakan alat roh selalu menargetkan titik terlemah lawan. Setiap kali mereka melancarkan satu gelombang serangan, sejumlah besar Master Roh Kota Singlo langsung terjatuh dari udara. Di bawah komando Kong Deming, setiap serangan selalu diikuti oleh gerakan mundur yang cepat dan presisi. Mereka menjaga jarak dengan musuh, mencegah para ahli Akademi Shrek dan Pavilion Dewa Laut mendekat. Tubuh Kong Deming sendiri terus memancarkan cahaya perak yang kuat, menahan Elder Swan agar tidak bisa menerobos garis depan dan menghancurkan formasi mereka. Di sisi Kekaisaran Singlo, para elit Master Roh menunjukkan kecemerlangan mereka. Para tetua Pavilion Dewa Laut, guru-guru kuat dari Akademi Shrek, serta para ahli Sekte Tang menyerbu dengan kekuatan penuh. Setiap kemampuan yang dilepaskan membawa warna dan aura berbeda, membelah udara dan menghantam barisan Master Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan. Untuk beberapa saat, serangan-serangan itu cukup untuk mengimbangi keunggulan teknologi musuhnya. Langit menjadi kanvas raksasa yang dipenuhi cahaya biru, merah, emas, dan ungu. Setiap kilatan adalah benturan antara hidup dan mati. Setiap ledakan adalah tanda bahwa satu atau lebih dari nyawa pasukan telah mencapai batasnya. Di balik barisan Kekaisaran Matahari Bulan, sebuah kekuatan yang telah lama disiapkan akhirnya dilepaskan. Tanpa peringatan, cahaya asing meledak dari belakang formasi mereka. Cahaya itu tidak menyerang secara langsung, melainkan menyebar seperti kabut bercahaya yang menyapu seluruh medan perang. Dalam sekejap, setiap Master Roh dan Master Alat Roh di udara maupun di darat diterangi oleh sinar tersebut. Target utama dari sinar cahaya adalah para Master Roh dari kota Singlo yang sedang menekan Legion Master Alat Roh Matahari Bulan. Begitu cahaya itu menyentuh mereka, perubahan yang mengerikan langsung terjadi. Kekuatan jiwa di dalam tubuh mereka tidak menghilang, tetapi tubuh mereka sendiri menjadi seperti terikat. Darah mengalir lebih lambat, otot terasa berat, dan reaksi yang biasanya secepat kilat kini menjadi lamban. Setiap gerakan terasa seperti dilakukan di dalam air, membuat serangan yang sebelumnya penuh daya hancur kini menjadi tumpul.
banyak serangan yang meleset atau tidak lagi cukup kuat untuk menembus pertahanan Master Alat Roh Matahari Bulan. Masio Tau yang sebelumnya menguasai langit dengan serangan Ponic Meteor Shower ikut terjebak dalam efek sinar tersebut. Kekuatan yang biasanya membara kini melemah, tubuhnya kehilangan keseimbangan, dan serangan besar yang telah dia lepaskan terhenti sebelum sempat menghancurkan musuh. Sebaliknya, para Master Alat Roh Kerajaan Matahari Bulan justru diselimuti oleh lapisan cahaya tipis yang muncul di permukaan tubuh dan alat roh mereka. Lapisan ini memblokir efek sinar tersebut sepenuhnya, membuat mereka tidak terkena dampak sedikit pun. Pada dasarnya, cahaya yang melemahkan tersebut adalah alat roh kelas 9 sekali pakai, sebuah senjata yang hanya bisa digunakan satu kali tetapi memiliki jangkauan dan efek yang luar biasa. Puluhan berkas sinar menyapu langit, mengenai lebih dari setengah dari 4.000 Master Kota Singlo yang berada di udara. Dalam satu momen, sebagian besar kekuatan tempur udara Kekaisaran Singlo jatuh drastis. Namun itu hanyalah langkah pertama. Tidak lama kemudian, cahaya lain dengan warna berbeda muncul dan menyinari barisan Legiun Master Alat Roh Matahari Bulan. Kali ini, cahaya itu membawa kekuatan. Aura mereka langsung berubah, kekuatan jiwa mereka meningkat, konsentrasi spiritual mereka menjadi lebih dalam, dan niat membunuh mereka melonjak. Bahkan emosi mereka dipicu menjadi lebih agresif dan haus darah. Cahaya tersebut juga berasal dari alat roh kelas 9 sekali pakai, dirancang untuk memperkuat pasukan sendiri secara massal. Dengan satu alat roh yang melemahkan lawan dan satu lagi yang memperkuat diri mereka sendiri, keseimbangan pertempuran langsung hancur. Legiun Master Alat Roh Matahari Bulan berubah menjadi pasukan pembantai. Serangan mereka menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih akurat. Barisan Master Roh Singlo yang telah dilemahkan tidak lagi mampu menahan gelombang tembakan dan ledakan yang datang bertubi-tubi. Di udara, kekalahan Kekaisaran Singlo mulai terlihat jelas. Banyak Master Roh tidak lagi mampu mempertahankan posisi terbang mereka dan jatuh satu persatu. Di darat, situasinya tidak jauh berbeda. Setelah semua alat roh penyebaran mereka diaktifkan, pasukan Matahari Bulan mulai bertukar serangan dengan lebih efektif melawan Legiun Kota Shrek. Walaupun masih berada di bawah tekanan, setiap menit yang berlalu membuat posisi mereka semakin kuat. Area penyebaran alat roh baru terus dibangun, memperluas wilayah kendali mereka. Jika pertempuran ini terus berlanjut, kekalahan Kekaisaran Singlo hanyalah masalah waktu. Dari tembok kota Singlo, Adipati Harimau Putih Dai Hao menyaksikan semuanya. Keunggulan mutlak Kekaisaran Matahari Bulan membuat setiap strategi lama menjadi tidak berarti. Tanpa alat penyeimbang seperti alat interferensi, semua rencana yang pernah ada menjadi rapuh di hadapan kekuatan teknologi musuh. Kekaisaran Singlo bukan lagi kekaisaran yang pernah berdiri di puncak. Setelah begitu banyak perang dan pengorbanan, kekuatan mereka telah terkikis. Tanpa dukungan penuh dari Akademi Shrek dan para sekutu, mereka tidak mungkin mempertahankan tanah yang tersisa. Langit yang dipenuhi cahaya kini terasa seperti penutup bagi sebuah era. Harapan semakin menipis seiring setiap detik berlalu. Medan perang telah membuat keputusasaan yang kejam. Kekaisaran Singlo sedang menuju jurang kekalahan, dan kehancuran kini hanya tinggal menunggu waktu. Beberapa saat kemudian, sebuah tangan tiba-tiba diletakkan di bahu Adipati Harimau Putih, membuat Dai Hao segera membuka matanya dan melihat Kaisar Su Jiawei berdiri di sampingnya. Wajah sang kaisar tampak tenang, bahkan tersenyum tipis meski kehancuran sedang terbentang di hadapan mereka. Adipati Dai Hao dipenuhi rasa bersalah. Kesempatan terakhir untuk mempertahankan kekaisaran telah hilang. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Namun Su Jiawei hanya menggeleng pelan. Dia sudah lama menyadari bahwa hari ini pasti akan tiba. Bagi sang kaisar, kenyataan pahit ini bukanlah kejutan, melainkan akhir dari sebuah perjuangan yang sudah lama diprediksi. Bagi Su Jiawei, yang terpenting saat ini bukan lagi kemenangan, melainkan kelangsungan masa depan. Kekaisaran Matahari Bulan tidak akan membiarkan mereka lolos dengan mudah, tetapi masih ada sesuatu yang harus dilindungi. Mereka adalah generasi penerus benua. Akademi Shrek dan Sekte Tang adalah sumber para master terkuat di masa depan. Jika darah dan nyawa mereka dikorbankan di sini,
maka seluruh benua akan kehilangan harapan. Adipati Harimau Putih Daiho sendiri memahami semua perkataan tersebut. Dia menahan emosi yang mengguncang dadanya, lalu memberi perintah kepada pasukan untuk mundur. Bersama dengan suaranya, sinyal mundur menyala di langit kota Singlo. Cahaya itu menjadi tanda akhir bagi sebuah era. Di garis depan, para prajurit dan mastro yang masih bertarung merasakan hati mereka tenggelam. Semua orang mengerti arti sinyal tersebut. Perang besar hari ini akan berakhir. Dan dengan fakta tersebut, benua Doulo akan jatuh ke dalam kendali satu kekaisaran. Di udara, Elder Suan akhirnya berhenti bertarung dan kembali ke wujud manusianya. Tatapannya tertuju pada Kong Deming yang berdiri tidak jauh darinya. Pertarungan di antara mereka belum menghasilkan pemenang, tetapi hasil akhir perang sudah jelas. Dengan keputusan mundur seperti ini, tidak ada lagi alasan untuk melanjutkan pertarungan pribadi. Bersamaan dengan hal tersebut, pertempuran di seluruh medan perang mulai mereda, serangan dihentikan, ledakan dan kilatan cahaya perlahan menghilang. Legiun Master Alatro Matahari Bulan tidak lagi menargetkan para mastro dari Akademi Shrek, Sekte Tang ataupun Kekaisaran Singlo. Segalanya telah sampai pada titik di mana membalikan keadaan tak mungkin terjadi. Kekaisaran Singlo telah kehilangan perang hari ini. Yang tersisa hanyalah menerima kenyataan dan menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Pada dasarnya, Elder Suan memilih berhenti bukan karena takut, melainkan karena Akademi Shrek harus tetap hidup. Akademi bukan sekedar kekuatan militer, melainkan simbol harapan bagi seluruh benua. Selama Akademi Shrek masih berdiri, masih akan ada generasi Master Roy yang akan mampu menentang tirani di masa depan. Kekaisaran Matahari Bulan sendiri memahami pemikiran Elder Suan. Meskipun mereka hampir menguasai seluruh benua, mereka tidak bisa dengan gegabah menghancurkan Akademi Shrek. Terlalu banyak mastro kuat di seluruh wilayah yang pernah belajar di sana. Akademi Shrek dihormati oleh semua pihak, dan menyerangnya hanya akan memicu perlawanan besar yang tidak perlu. Bahkan dari sudut pandang politik, membiarkan kota Shrek tetap berdiri jauh lebih menguntungkan. Kota itu menjadi penenang bagi para mastro kuat, sekaligus simbol bahwa Kekaisaran Matahari Bulan tidak berniat memusnahkan harapan terakhir benua. Dengan alasan tersebutlah, setelah pihak Shrek dan Singlo mulai mundur, Kong Deming juga memerintahkan pasukannya untuk menghentikan tembakan. Para Master Alatro Matahari Bulan membuka jalan, membiarkan para mastro dari Akademi Shrek, Sekte Tang dan Kekaisaran Singlo menarik diri dengan aman kembali ke kota Singlo. Di balik debu dan cahaya yang memudar, sebuah kenyataan pahit tertinggal. Perang telah berakhir, sebuah kekaisaran yang menjadi harapan terakhir telah kalah, dan benua Doulo kini berdiri di bawah bayang-bayang Kekaisaran Ryu. Permaisuri Dewi Perang Juzi melayang di udara di garis depan pasukan Kekaisaran Matahari Bulan, dikelilingi oleh penjaga pribadinya yang membentuk lingkaran pelindung. Di sisinya berdiri Kong Deming, sosok yang menjadi fondasi kekuatan Kekaisaran. Dari ketinggian, mereka memandang kota Singlo yang kini seperti benteng terakhir yang sedang menunggu ajal. Wajah Juzi memancarkan kepuasan yang sulit disembunyikan. Dia telah menunggu momen ini terlalu lama, bukan hanya demi menaklukkan benua, tetapi juga demi dendam yang telah berakar jauh di dalam hatinya. Kekaisaran Matahari Bulan kemudian mengirim satu perintah yang menentukan nasib jutaan orang. Kota Singlo diberi satu pilihan, menyerahkan Adipati Harimau Putih Daiho atau menyaksikan seluruh kota dihancurkan tanpa ampun. Pesan itu menyebar ke seluruh kota melalui alat roh pengeras suara, mengguncang udara, dan menusuk hati setiap orang yang mendengarkannya. Tidak ada yang bisa berpura-pura tidak mendengar. Takdir kota Singlo kini bergantung pada nyawa Daiho. Di atas tembok kota, Kaisar Suciawe berdiri diam, menatap jauh ke medan perang yang penuh asap dan cahaya. Di balik ketenangannya, hatinya hancur. Dia memahami tidak ada cara lain. Jika Daiho tidak maju menyerahkan diri, jutaan warga yang tidak bersalah akan mati. Sebagai kaisar, dia telah gagal melindungi mereka. Sebagai manusia, dia hanya bisa menyaksikan seorang sahabat melangkah menuju kematian. Keheningan segera menyelimuti kota Singlo. Satu demi satu para jenderal, prajurit, bahkan rakyat biasa mulai berlutut.
Mereka tidak diperintahkan, tetapi naluri mereka mengatakan momen ini adalah perpisahan dengan pahlawan mereka alias Dai Hao. Tangisan tertahan dan nafas berat memenuhi udara. Dai Hao berdiri di tengah mereka, tinggi dan kokoh seperti gunung. Wajahnya penuh bekas luka dari puluhan tahun peperangan. Hidupnya adalah sejarah berdarah dari Kekaisaran Singlo. Kini sejarah itu akan berakhir dengan satu pengorbanan terakhir. Dengan langkah mantap, Dai Hao bergerak menjauh dari tembok kota dan terbang ke langit menuju musuh yang menunggunya. Putra-putra Dai Hao menyaksikan punggung ayah mereka yang semakin menjauh. Dai Luoli yang paling muda dipenuhi rasa takut dan keputusasaan. Dia berusaha mengejar ayahnya, tetapi kakak-kakaknya menahannya. Mereka semua ingin berteriak dan memeluk ayah mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa langkah Dai Hao tidak boleh dihentikan. Dai Waheng sebagai putra tertua berdiri dengan tubuh gemetar namun mata tegas. Dia memahami makna sejati dari pengorbanan ayahnya. Hanya dengan pengorbanan Dai Hao, keluarga mereka dan rakyat kota Singlo bisa tetap bertahan hidup. Meskipun harus mati, Dai Hao tidak ingin anak-anaknya ikut berjalan di jalan yang sama dengannya. Dengan cara yang keras, dia memastikan ketiga anaknya tidak dapat mengikutinya, menjaga agar garis keturunan keluarga Dai tidak punah bersama dirinya. Dengan sangat tegas, Elder Suwan dari Akademi Shrek menerima tanggung jawab untuk melindungi keturunan Dai Hao. Di bawah naungan Akademi Shrek, para putra Dai Hao akan tetap hidup dan suatu hari mungkin akan meneruskan warisan ayah mereka. Sementara itu, Dai Hao terus melangkah ke depan. Setiap kepakan angin seolah memahat tekadnya. Aura kekuatannya menyebar luas, membuat semua orang di kota Singlo merasakan kebesaran dan kesedihannya. Para prajurit menundukkan kepalanya, tidak sanggup melihat lebih lama. Mereka menyadari orang yang paling mereka andalkan sedang menuju akhir hidupnya demi menyelamatkan nyawa seluruh orang di kota Singlo. Su Jiawei masih berdiri di tembok kota menyaksikan Dai Hao menatap pemandangan itu tanpa berkedip. Di dalam hatinya, dia merasa bahwa dirinya juga telah mati bersama Dai Hao. Kekaisaran Singlo mungkin masih ada secara nama, tetapi jiwanya telah terkoyak. Langit di atas kota Singlo semakin gelap. Awan tebal menggantung seperti kubah besar yang menekan dunia. Angin bertiup dingin, membawa bau perang dan kematian. Bahkan para mastro kuat dari Akademi Shrek dan Sekte Tang mengepalkan tangan mereka dengan emosi yang tertahan. Namun di tengah semua kesedihan dan ketakutan tersebut, Dai Hao tetap terlihat agung. Tubuhnya tetap tegak, pandangannya lurus ke depan, dan auranya seperti dewa perang yang turun ke medan takdir sendirian. Dia tidak terbang sebagai orang yang kalah, melainkan sebagai pahlawan dan pelindung terakhir dari jutaan jiwa. Saat dia semakin menjauh dari kota Singlo, semua orang menyadari satu hal yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Apapun yang terjadi selanjutnya, mereka akan hidup karena satu pria yang telah memilih untuk mati demi menyelamatkan mereka. Dan tiba-tiba saja, kita lanjut lagi di spoiler bagian berikutnya ya guys ya. Jangan marah ya. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita versi novel Solin 2 bagian 427 ya guys ya. Waduh, setelah perang selama 1 minggu alias 7 hari 7 malam, kota Singlo akhirnya mengakui kekalahan dari pasukan Matahari Bulan ya guys ya. Bahkan yang lebih membagongkannya lagi, Juzi memberikan satu syarat yang sangat-sangatlah berat ya guys ya. Meminta Dai Hao untuk menyerah atau dia bakalan membantai jutaan nyawa di kota Singlo. Ya, sebagai seorang pahlawan sejati, Dai Hao jelas tidak menolaknya. Dia rela mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan rakyatnya. Waduh, bener-bener pemimpin sejati ya guys ya. Dan di bagian berikutnya, kita bakalan bahas hal yang lebih epik, di mana Huo Yuo dan Tang Wutong akhirnya menunjukkan diri. Dan terjadilah sesuatu yang sangat membagongkan ya guys ya. Nah, supaya teman-teman gak ketinggalan update dan spoilernya, langsung aja nyalain loncengnya dan klik subrek ya guys ya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank si Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye.
Bye. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love